Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Berbicaralah ya Tuhan, jamalah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-5, yang berkata demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ada kalanya kita harus berhenti sejenak dan melihat kembali arah langkah kita. Apakah kita masih teguh berdiri dalam iman? Apakah kita masih mendengar suara Tuhan yang hidup di tengah hiruk-pikuk dunia ini? Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat keluar, tetapi juga ke dalam. Menguji diri sendiri adalah suatu panggilan untuk memastikan bahwa kita masih berada dalam jalur yang benar, jalur yang dipenuhi oleh tuntunan Roh Kudus. Agar kita dapat senantiasa kuat dan tahan uji dalam kehidupan ini, maka firman Tuhan mengajak kita masing-masing untuk menguji diri kita, bukan menguji orang lain. Ada dua hal yang perlu diuji dalam perikop pembacaan kita. Yang pertama, apakah kita tegak di dalam iman? Artinya, apakah kita ada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan sungguh-sungguh mendengarkan suaranya? Karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai living voice, di mana mendengar suara Tuhan adalah anugerah bagi setiap orang percaya untuk memperoleh kehidupan dari Allah dari hari ke hari. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengar suaraku." Kemudian dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63 mengatakan, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Kita diajak untuk merenungkan, apakah kita yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kita? Pengurapan Roh Kudus adalah bukti nyata dari kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Pengurapan itu tinggal tetap dan akan mengajar kita segala sesuatu, membimbing kita dalam segala kebenaran. Ketika kita yakin bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita akan memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan bukanlah karena kekuatan kita sendiri,
tetapi oleh karena anugerah dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kedua hal ini, yaitu iman dan Kristus, sangat berkaitan erat, karena ada tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 mengatakan, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dengan demikian, kita akan selalu berada dalam komunikasi yang terus-menerus dengan Roh Kudus, sehingga dosa tidak bisa menguasai kita, dan sebagai hasil akhirnya kita akan tahan uji. Dalam bagian lain dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini artinya, jikalau kita melakukan pekerjaan kita yang dikehendaki Bapa, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan ada di dalam komunikasi yang terus-menerus dengan Yesus, maka Yesus akan mengerjakan segala sesuatu, baik kemauan maupun pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja kita akan bermegah atas keadaan kita di dalam Tuhan Yesus. Ajakan untuk menguji diri sendiri ini bukan sekedar introspeksi atau evaluasi diri tanpa Roh Kudus, tetapi lebih kepada menguji diri. Apakah kita sudah mempersilahkan Roh Kudus mengintervensi kehidupan kita setiap hari? Karena di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 16, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita bukan hanya untuk mengetahui dan memahami firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kita harus mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan bukanlah sekedar pengetahuan, tetapi kehidupan yang harus dihidupi. Oleh karena itu, kita harus bertekun dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Karena hanya dengan demikian, kita dapat hidup dalam kebenaran dan berkat-berkat Tuhan. Ketika kita mempersilahkan Roh Kudus mengisi dan memimpin hidup kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita, memberikan kekuatan dan hikmat untuk menghadapi setiap tantangan. Kita bukan hanya puas dengan apa yang disebut sebagai pengetahuan atau doktrin, tetapi lebih memiliki sikap hati untuk percaya dan ingin mengalaminya di dalam kehidupan kita. Sikap hati seperti ini sangat berkenan di hadapan Allah, karena memang Allah memberikan firman-Nya kepada setiap kita untuk kita percayai dan alami, karena firman-Nya adalah kehidupan yang sesungguhnya bagi setiap kita. Mari kita hidup lebih bertekun lagi di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, karena sangat besar kasih-Nya terhadap kita semua, dan sangat besar kerinduan Tuhan untuk kita semua hidup di dalam berkat-berkat-Nya. Inti dari renungan pada pagi hari ini adalah pentingnya diri kita sendiri memastikan bahwa iman kita tetap teguh dalam Kristus dan bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Hanya dengan demikian, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, mengalami berkat-berkat Tuhan, dan tahan uji dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan iman dan pengharapan kami, agar kami tetap teguh di dalam Tuhan, tetap berharap di dalam Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, agar iman kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah tetap menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Berkati umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami terus berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan sakit penyakit mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.